Kita tidak boleh menghina ataupun apalagi marah-marah juga kepada Habib Bahar. Karena orang seperti itu memang sangat kita butuhkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Belakangan ini banyak sekali ya pembicaraan tentang Habib Bahar bin Smith, seorang Habib yang penuh dengan kontroversi karena ya paling tidak yang tercatat di media sosial itu sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 ini beliau penuh dengan kasus-kasus ya, mulai dari penganiayaan remaja, kemudian ujaran kebencian, menghina presiden, menghina panglima TNI, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali pihak-pihak yang membenci, kemudian menyerang balik, yang mencaci Habib Bahar bin Smith. Apakah kita harus bersikap seperti itu? Tidak sama sekali ya. Kita tidak boleh menghina ataupun apalagi marah-marah juga kepada Habib Bahar. Karena orang seperti itu memang sangat kita butuhkan ya. Orang seperti itu adalah sosok orang yang tegas, berani mengatakan sesuatu yang benar meskipun itu mungkin tidak akan diterima oleh semua orang. Berani mengatakan sesuatu yang hakiki ya, yang betul-betul memiliki nilai perjuangan, dan itu berani disampaikan kepada semua orang. Karena tidak semua orang punya keberanian seperti itu, punya sikap mental yang tegas, yang cinta NKRI, Pancasila harga mati dan segala macam. Kita harus mendukung sikap Habib Rizik, mohon maaf ya, kembar soalnya, mirip-mirip gitu sifatnya. Kita harus mendukung sikap dari Habib Bahar bin Smith yang seperti ini, tetapi dalam kondisi yang berbeda, tidak dalam kondisi Indonesia yang damai seperti saat ini. Jadi kalau kita masih dalam kondisi yang masih dijajah oleh Belanda misalnya, atau dalam ada penjajah baru yang masuk ke Indonesia dan lain sebagainya, itu mungkin baru kita harus butuh sosok yang bisa membakar semangat seperti Habib Bahar bin Smith ini. Tetapi kalau dalam kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya kita dalam kondisi yang aman-aman saja, saya kira kita ini damai ya, dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya yang ada di dunia, yang masih sibuk dengan pertikaian, perang saudara, perang ideologi, perang kekuasaan politik dan segala macam, sehingga rakyat kecil itu kemudian menjadi korban. Saya kira Indonesia masih aman, dan itu harus kita syukuri. Dan salah satu cara kita bersyukur adalah bagaimana menjaga keamanan ini, kerukunan yang ada ini, ketentraman yang ada ini agar tetap bertahan, bukan malah dikompor-kompori. Nah, di situ masalahnya. Jadi menurut saya Habib Bahar bin Smith tidak salah secara sikap ya, sikap yang sebenarnya bukan provokatif, mungkin lebih kepada penyemangat ya, motivatif ya, motivator. Bukan provokator tetapi motivator. Hanya saja salah tempat ya, hanya saja salah waktu. Jadi waktunya, tempatnya salah, bahkan salah sasaran juga, salah orang gitu. Aduh, susah ya ngomongin orang-orang seperti itu ya, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian orang-orang dari 212 itu semuanya sangat susah sekali ya. Tetapi ya bagaimana lagi, mereka itu adalah warna ya, warna yang ada di dalam kebinekaan ya, kebinekaan kita di dalam bangsa Indonesia ini, di Nusantara ya. Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi ya kalau kita memang mengaku sebagai orang yang berbhinneka Tunggal Ika, yang menyadari keberagaman di Indonesia, kita juga harus menyadari bahwa keberagaman karakter itu juga ada. Agak sulit sebenarnya. Maksud saya gini, kita gampang ya mengucapkan kita harus terima perbedaan dan segala macam, tetapi sulit untuk diaplikasikan, sulit untuk diterima, apalagi kalau sudah menyangkut dengan urusan perasaan ya, urusan baper-baper, dicaci dan segala macam, seperti model-model gaya dari Habib Bahar ataupun Habib Rizik. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Menurut saya sebenarnya ya simpel saja. Yang pertama tentu kita harus menyadari bahwa kita memang memiliki perbedaan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apa yang disampaikan itu tidak sepenuhnya benar ya oleh Habib-Habib yang agak-agak kasar itu ya. Tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah.
Artinya di satu sisi mungkin kita harus tetap berpikir kritis terhadap segala kebijakan pemerintah dan segala macam. Bukan kemudian karena kita misalnya mencintai seseorang, kemudian kita akan menerima semua apa yang dilakukannya. Kita boleh misalnya pembela Jokowi, tetapi tidak berarti kemudian apa yang semua dilakukan Jokowi itu adalah benar. Sebaliknya, kita misalnya mencintai Habib Bahar atau Habib Rizik, maka tidak semua apa yang dilakukan oleh Habib Bahar dan Habib Rizik itu benar. Jadi semuanya memiliki potensi untuk benar dan salah. Caranya disikapi dengan baik-baik ya, dengan damai, dengan kebijaksanaan ya, bil hikmah ya, dengan kebijaksanaan, dengan sikap yang dewasa, bukan dengan kuar-kuar Allahu Akbar ya, takbir, dan kemudian merusak segala macam, merusak lingkungan, merusak pemikiran dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi fenomena baru adalah munculnya Habib pembanding atau Habib yang kemudian menjadi peimbang dari Habib-Habib yang kasar itu. Ada yang terbaru namanya Habib Kribo. Habib Kribo ini adalah salah satu dzurriyyah ya, keturunan Rasulullah juga, yang sekarang mulai juga ikut terkenal mengkantar atau melawan semua isu-isu provokasi yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith dan kawan-kawannya. Ya, jadi ini Habib sama-sama dengan Habib ya. Kita yang bukan Habib kan cuma ngeliatin gitu ya, kayak orang lagi nonton bulu tangkis gitu, terus plok, plok, plok gitu kan ya. Nggak lucu ya, garing ya. Ya, jadi ya itulah intinya. Kita apa ya, harus menyikapi bahwa Habib itu tentu saja memang secara biologis semuanya adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan memang sudah ada lembaga tersendiri yang mengurus catatan-catatan rangkaian dari nasab-nasabnya hingga ke atas, hingga menyambung kepada Rasulullah. Saya kira semuanya tidak ada yang palsu, karena kalau ada yang palsu pasti juga akan segera ditegur, pasti ketemu gitu ya. Banyak sudah kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ini ada Habib yang berbeda-beda kemudian bertengkar. Bingung kan? Selama ini kita berpikir Habib itu pasti benar. Nah, ini kalau sudah sama-sama Habib gimana nih? Berbeda pendapat misalnya, kemudian bisa saling serang dan segala macam. Nah, ini yang harus kita pahami, inilah perbedaan yang kita miliki, dan permasalahannya sebenarnya bukan perbedaannya, tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan itu. Tentu saja bukan dengan kekerasan. Ini juga membuktikan bahwa hadirnya Habib Kribo membuktikan bahwa tidak semua habaib itu adalah orang yang sangat fanatik terhadap Arab ya, dalam tanda kutip, terhadap Islam, sangat monoton, sangat kasar dan segala macam. Ada banyak sekali Habib, terutama Habib-Habib yang aktif di Nahdiyin, ada Habib Lutfi dan yang lain-lain ya, banyak sekali. Sehingga menurut saya kita ngikuti yang adem-adem sajalah, sebagaimana saya kira ya, saya yakin bahwa dalam hati kita dalam hati kita yang paling dalam, fitrah manusia itu adalah tentu saja menyukai kedamaian, menyukai persaudaraan, kerukunan dan segala macam. Tetapi seringkali banyak hal ya, terutama nafsu kita ya, ketamakan kita, kerakusan kita, amarah kita yang membuat kita kemudian lebih memilih terhadap kekerasan. Tentu saja untuk semua Habib-Habib yang ada itu harus tetap kita cintai, karena mereka semua adalah keturunan Rasulullah SAW. Dan setiap kita bersalawat, kita kan selalu menyebutkan ya kepada Rasulullah, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh keturunannya. Itu kita selalu panjatkan doa kepada keturunannya yang baik. Semoga saja Allah semakin menguatkan mereka agar bisa menjadi suri teladan bagi umat, sebagaimana datuknya, sebagaimana Rasulullah menjadi teladan uswah hasanah bagi umat Islam dan rahmatan lil alamin. Dan bagi para keturunan Rasulullah yang mungkin masih belum dewasa secara pemikiran, belum bisa benar-benar mencontoh akhlak Rasulullah, ya kita juga tetap doakan mereka agar segera mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menjadi contoh yang baik sebagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh yang baik bagi umat manusia. Demikian, tetap di Kopi Sufi Channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.